Melihat undangan tersebut, wajar jika Raffi harus mengeluarkan banyak biaya untuk proses pembuatannya. Tapi apa yang membuat Raffi harus menggunakan barcode di dalam undangannya? Benarkah jika ini menjadi salah satu cara bagi Raffi dan Gigi untuk mengantisipasi membludaknya jumlah tamu yang datang? Udah mana di dalam undangannya kan ada kartu kan? ID card itu Masuknya pakai itu. buat orang tertentu ya. Barcode. Nggak tahu deh, nggak ngerti kok pakai gitu-gituan. Kayak ATM gitu, jadi nggak bisa sembarang orang masuk. Satu Nah, orang. kalau misalkan orang pengen Kedua. hadirin ke tersebut hilang kendali juga, menabrak pembatas jalan dan rusak berat. Namun supirnya tidak terluka. Seperti apa aksi Verrell Bramastya ketika berada di dapur dan berkutat dengan sejumlah alat masak untuk membuat makanan kegemarannya? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Celeb On Cam. Menjadi idola dengan segudang kesibukan, rupanya membuat Verrell Bramastya harus tetap bisa menjaga pola makannya agar stamina dan berat badan idealnya tetap terjaga. Bahkan dikala ia senggang, siapa sangka jika putra sulung Vena Melinda dan Ivan Fadila ini menyempatkan waktu untuk bisa terjun langsung ke dapur dan memasak makanan favoritnya. Lantas seperti apa aksi Verrell saat ia bisa memasak ikan salmon kentang serta sayur toge kegemarannya? Maka seperti inilah sibuknya Verrell ketika bisa menjadi koki untuk dirinya sendiri. Halo pemirsa Celeb On Cam, mumpung hari ini liburan kan, jadi banyak waktu luang di rumah, terus juga akhirnya Papa sama Atala ada di sini, jadi kita bisa nongkrong bareng. Dan ini lagi makan siang. Nah, udah pada ngumpul semua di sini nih. Kalau makanan favorit gue sih ada spesial, menu spesial Verrell. Jadi ayo kita lihat pembuatannya. Kalau makanan aku sehari-hari itu ini ada salmon, tuh udah dipotong-potong, tahu tempe, kentang, sama sayur. Kita masak. Kalau masakan aku tuh nggak ada yang pakai minyak, jadi semua dibakar aja. Ini lo masukin ini, yakin nih? biasa yang mengurangi ya. Mengurangi hidup sehat lebih muda. Jadi aku tinggal gini, masukin. Terus kita kasih bumbu spesial. Nggak boleh merek kan, jadi ini bumbu spesial. Apa sih itu? Kecap asin. Bukan, ini bumbu spesial. Bumbu spesial apa? Ini bumbu spesial yang rasa rahasia. Ini rahasia keluarga, resepi keluarga. Oh. Nah, kita kasih lagi bumbu spesial ya, biar kayak masakan Jepang gitu ya. Iya dong. Masih memasak ya. Biar. Sekarang kita tumis pemirsa sayuran-sayuran. Pakai bawang nggak? Iya. Ini udah jadi nih pemirsa. Kita ambil piring dulu ya. Kita biarin dengan bagus. Hampir sempurna. Celeb On Cam. Udah jadi nih makanannya, lihat ya. Lihat. Nah, menu lunch special ala Chef Verrell Bramastya. Sekarang kita makan bareng Papa dan Atala. Rasanya lumayan, tapi karena tadi yang sayurnya dia yang masak jadi kurang. Sekarang kita coba salmon. Gila nih. Kebiasaan Verrell Bramastya mengkonsumsi makanan sehat memang baru beberapa waktu belakangan ini ia terapkan. Tapi ada alasannya mengapa ia harus turun tangan sendiri untuk bisa memasak makanan tersebut. Itulah ketika ayah dan adiknya justru memiliki makanan kesukaan yang berbeda dengan dirinya. Dan apa boleh dikata, Verrell yang telah terbiasa memakan ikan salmon harus rela turun ke dapur. Ya, yang tadi dimasak itu salmon spesial. Jadi steak salmon ya biasa sih, cuma bakar doang pakai bumbu, pakai kentang sama sayur. Tadi masak dulu karena yang lain masakannya tuh beda. Kalau aku kan makanannya spesial, jadi harus bikin sendiri. Nah, masakan
Amerika kali ya, American food. Jadi yang kayak steak, terus apa roasted chicken, pokoknya yang semua dibakar-bakar, yang di grill itu semua suka. Sama masakan Indonesia sebenarnya. Jadi Padang tuh kalau Padang tuh ayam pop bisa 10 kali makan tuh. Seneng banget. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan, Farel memilih terus mengkonsumsi makanan sehat karena dulu ia kerap dibully lantaran mengalami obesitas. Dengan cara ini yang disertai dengan olahraga, Farel bisa mencapai berat badan ideal. Lantas bagaimana ketika ia justru berada di lokasi syuting hingga larut malam? Benarkah Farel akan membawa bekal makanan sendiri dari rumah? Aku tuh baru ngejaga makanan, ngejaga pola hidup gara-gara kemauan sendiri. Jadi emang nggak dipaksa siapa-siapa dan nggak dipantau siapa-siapa juga. Persiapannya ya biasanya kalau pergi pagi pulang malam itu pas pergi paginya itu bawa bekal tuh kayak 4 kotak makan dari rumah yang isinya salmon semua. Jadi buat makan pagi nanti, makan siang, makan sore, makan malam tuh udah dibawa dari rumah semua. Apa yang membuat pasangan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad memberikan barcode atau kode khusus di undangan pernikahannya? Benarkah ini menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi membludaknya tamu yang hadir? 1 minggu sebelum Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menggelar pesta pernikahan, pasangan ini rupanya telah menyebar undangan pernikahan mereka. Dan bukan undangan biasa tentunya, karena untuk urusan undangan ini saja, konon Raffi harus merogoh kocek dalam-dalam. Selain jumlahnya yang banyak, desain tradisional yang tampak elegan dengan nuansa putih dan juga memiliki barcode yang membuat undangan ini berharga fantastis. Udah mulai penyebaran hari kedua jebarin undangan, terus juga undangannya memang banyak banget karena akad nikah beda, midodoremi beda, yang di resepsi beda, yang di Bali juga beda lagi gitu. Jadi memang ribet banget dan ada barcode sendiri juga. Jadi memang satu barcode itu dikasih untuk 2 orang gitu. Ada undangannya? Lihat dong, aja lihat dong. Itu dong Kak, undangannya lo apa 3? Lihat dong. Bentar aja. Boleh gak sih? Kalian tanggung ya? Udah tayang kok di sini. Biar lebih lengkap aja. Ini sih paling kayak gini. Dalamnya juga saya belum buka. Berarti tadi buka. Ini tradisional banget sih undangannya. Jadi ini adalah kartunya buat masuk. Ini baru undangannya. Nah, seperti ini. Mau kita tutup aja. Iya, jadi akses masuknya cuma pakai kartu ini. Kalau nggak ada memang nggak bisa masuk. Melihat undangan tersebut, wajar jika Raffi harus mengeluarkan banyak biaya untuk proses pembuatannya. Tapi apa yang membuat Raffi harus menggunakan barcode di dalam undangannya? Benarkah jika ini menjadi salah satu cara bagi Raffi dan Gigi untuk mengantisipasi membludaknya jumlah tamu yang datang? Udah mana di dalam undangannya kan ada kartu kan? ID card itu buat Masuknya pakai itu. orang tertentu ya. Barcode. Nggak tahu deh, nggak ngerti kok pakai gitu-gituan. Kayak ATM gitu. Jadi nggak bisa sembarang orang masuk. Satu orang. Kalau misalkan orang pengen Berdua. hadirin ke tempatnya Raffi, kalau misalkan nggak punya ituan, Ya gimana? berdoa dulu aja, insya Allah dikasih masuk. Tapi kalau nggak untuk mencegah membludaknya undangan. Lain Raffi Ahmad, lain pula Fachri Albar dan Renata Kusmanto. Meski rumah tangga mereka baru berusia seumur jagung, tapi pasangan ini sedang berbahagia karena di dalam rahim Renata tengah bersemayam buah cinta mereka. Lantas benarkah jika pasangan ini berharap bisa mendapatkan anak laki-laki? Ya doain aja kabar bahagianya ya. Kabar bahagianya sudah berapa bulan? Sudah berapa bulan? Ya 5 mau jalan 5. Mau laki mau perempuan sebenarnya sama aja, cuman dia berharapnya laki sih. Berharapnya laki. Iya. Kalau Renata sendiri Pengennya apa aja lah, laki juga deh. Dan ketika pasangan Fachri Albar dan Renata baru mempersiapkan diri menjadi orang tua, maka lain halnya dengan Denada Tambunan. Memiliki banyak kesibukan di dunia entertain, siapa sangka jika Denada harus pintar-pintar membagi waktunya dengan sang buah hati, terlebih di saat kondisi Shakira tengah jatuh sakit. Lantas benarkah bagi Denada keluarga tetaplah menjadi prioritas utamanya?
Prioritas saya tetap pertama itu keluarga, setelah itu tentunya karir menyanyi saya tetap menjadi yang nomor 1, setelah itu baru ini. Ini bagian dari hobi lah buat saya gitu. Kalau buat anak tentunya saya berharap Shakira ayo sehat, karena besok sebenarnya kita harus keluar kota untuk saya nyanyi, saya mau bawa dia gitu. Iya, karena memang Shakira masih ikut sama saya kalau saya keluar kota nyanyi. Diare ya, dia diare sih, gitu.